Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat ke berapa, Pak? Sekarang 83. Rahim ayat 83. Ada kalimat wabil walidaini. Ini ada 3 kata. Wabil walidaini ada berapa kata? Ada 3. Apa saja 3 kata itu? Wa, bi, al walidaini. Wa bi al walidaini artinya dan pada atau dan dengan kedua orang tua. Ya, wa bil walidaini dan pada kedua orang tua. Harus ada kalimat duanya, karena ini menunjukkan kata yang bermakna musanna. Ihsanan, berbuat ihsan, berbuat baik. Berikutnya ada kalimat wadzil qurba. Wa dan di yang mempunyai. Di apa? Yang mempunyai. Al-qurba, kedekatan. Al-qurba, dekat atau kedekatan. Qurba artinya dekat. Kerabat yang punyai kekerabatan, kerabat dekat. Husnan sama dengan ihsan, artinya baik. Mu'ridun, orang yang berpaling atau orang yang ingkar. Mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Yuk diterjemahkan. Wa'id akhadna, wa'id dan ketika. Wa'id apa? Dan ketika. Akhadna, kami mengambil. Yang menunjukkan kata kami itu nanya.
Akhoda artinya mengambil. Mitsaqa Bani Israil, perjanjian Bani Israil. Yang menunjukkan kata perjanjian yang mana, Pak? Mitsaqo. Ketika kami mengambil perjanjian Bani Israil. Apa perjanjiannya? Pertama adalah la ta'buduna illallah. Ketika ada kalimat la, maka bermakna apa? Tidak. Kok terus kalimat setelahnya ada kalimat illa? Ya, artinya kecuali. Maka kalimat la tadi ya boleh boleh tidak diterjemahkan. Jadi nanti maknanya begini. Perjanjian Bani Israel apa yang pertama? La ta'buduna illallah. Kalian tidak menyembah illallah kecuali kepada Allah. Itu kalau diterjemahkan bebas, kalian hanya menyembah Allah. Jadi la sama illanya dilewatkan. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik ihsan bil walidaini kepada siapa? Kedua orang tua. Al walidaini. Kalau menggunakan kata walid, ini bukan walid yang di TV, itu bukan walid ya. Walid artinya orang tua. Wali walidaya, kedua orang tua. Kedua orang tuaku, wali walidaya itu. Kadang dirubah wali walidaina, kedua orang tua kami. Artinya berasal dari kalimat walada, artinya lahir. Walid berarti yang melahirkan. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Boleh dibalik, dan kepada orang tua ihsanan berbuat baik. Wadil qurba, dan yang mempunyai kekerabatan. Berarti pertama adalah la ta'buduna illallah, menyembah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Selain kedua orang tua, berbuat baik kepada siapa? Wadil qurba, dan kepada yang mempunyai kedekatan. Siapa yang dekat dengan kita? Ya, makanya saudara itu disebut kerabat. Ya, sanak kerabat. Kerabat itu artinya dekat. Kalau sahabat bukan kerabat tapi karib, maka ada sahabat karib. Qorib artinya dekat. Makanya nih kalimat wadil qurba, dan yang mempunyai kedekatan, kalau yang dimaksud adalah dekat secara nasab, kakak, adik, paman, bibi, dil qurba. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim. Wal masakini, dan kepada orang-orang miskin. Waqulu, dan berkatalah kalian linnasi, pada manusia. Berkata yang bagaimana? Husnan, berkata yang husnan, apa Pak? Yang baik. Apa?
yatim piatu gitu ya. Beda apa sama? Enakan mana? Enggak, istilah yatim itu anak yang bukan kehilangan orang tua, anak yang kehilangan nafkahnya. Nafkah, anak yang kepotong nafkahnya. Nah, anak yang kepotong nafkahnya itu karena yang memberi nafkah adalah bapaknya, maka yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya. Nah, bapak itu idealnya begitu, Pak. Nah, kenyataannya kalau di kampung-kampung, mungkin di sini bapaknya nganggur, ibunya yang kerja. Ibunya meninggal. Secara hukum yang memang tidak bisa disebut yatim, tapi anak ini kehilangan apa? Kehilangan nafkahnya. Kehilangan nafkah. Karena yang wajib memberi nafkah itu siapa? Bapaknya. Nah, yatim, yatama. Itu. Wal yatama, dan anak-anak yatim ini harus dimaknai anak. Nggak boleh bapak-bapak yatim, kita semua yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Makanya anak yatim itu tidak dizakati, tapi dinafkahi. Ya Pak ya, kalau masakin dizakati, tidak dinafkahi. Makanya harus dibedakan antara nafkah dengan zakat. Dua-duanya sama-sama wajib. Nafkah ya wajib, zakat juga wajib. Dua-duanya wajib. Nah, nanti nafkah berkelanjutan, berkesinambungan, terus-menerus. Namanya nafkah. Kalau zakat temporer, ya, zakat. Wal yatama wal masakin. Makanya kalau di masjid sini ada program santunan anak yatim. Setidaknya harus apa ya, berkelanjutan. Waqulu, kul artinya berkatalah, karena di sini ada wawu dan alif. Waqulu, dan berkatalah kalian linnasi, kepada manusia, husnan, dengan perkataan yang baik. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Ini ada sholat, ada zakat berbarengan perintahnya. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini sholatnya sholat wajib, zakatnya juga zakat wajib. Summa tawallaitum, kemudian tawallaitum kalian berpaling. Ya, ada tumnya ini menunjukkan kalau kalimat ini pelakunya adalah kalian semua. Ya, kalian telah berpaling, illa qalilam minkum, kecuali qalil apa? Sedikit, minkum, di antara kalian. Kemudian kalian berpaling kecuali hanya apa? Sedikit di antara kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian mu'ridun adalah orang-orang yang berpaling. Saya ulangi lagi ya Pak. Ini tidak, ke ayat ini bukan untuk Bani Israel, bukan, hanya apa namanya, hanya yang disebut saja. Ya pada intinya semua orang ya tetap mendapatkan hukum dari ayat ini. Wa id akhadna, dan ketika kami mengambil misaqa Bani Israel, apa artinya? Perjanjian Bani Israel. Apa perjanjian yang pertama? La ta'buduna illallah, kalian tidak akan menyembah sesuatu apapun illallah, kecuali Allah. Berarti apa? Kalian menyembah Allah. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua.
Apa? Ihsanan, berbuat ihsan, suatu kebaikan yang tak terbalaskan, itu namanya ihsan. Jadi orang tua berbuat baik kepada anak, tidak mungkin seorang anak bisa membalasnya. Persis loh Pak. Yang ada sekarang apa? Yang sekarang ada adalah orang tua ridho terhadap kebaikan anaknya. Ya, kayak misalnya nyusui, ibu nyusui anaknya. Ya, itu cara membalasnya tidak anak nyusui ibunya, enggak. Cara membalasnya bagaimana? Anak menjadi anak yang baik, anak yang soleh, soleha, tunduk patuh kepada orang tua. Akhirnya orang tua ridho kepada anaknya. Itu namanya ihsan. Ya, makanya berbuat baik, ya, ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini berbuat baik kepada kedua orang tua ini posisinya setelah kita beribadah pada Allah. Saking utamanya itu. Wadil kurba, dan berbuat baik kepada dil kurba, orang yang dekat dengan kita. Ya, dekat secara nasab, berarti kakak adik. Ya, kalau dekat secara tempat berarti siapa? Tetangga. Makanya orang-orang yang terdekat diutamakan. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Nah, sekarang ada perintah lagi, hai Bani Israel, kulu, berkatalah kamu, linnasi, kepada orang, husnan, dengan perkataan yang baik, tidak nyakiti, ya, tidak sombong, tidak mengungkit-ungkit, tidak bohong. Nih, husnan. Beda dengan ihsan. Kalau ihsan berasal dari kata ahsana yuksinu ahsin ihsanan. Kalau husnan berasal dari kalimat hasuna, artinya baik juga. Nanti satu akar kata dengan kalimat hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada kalimat hasanah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian semua berpaling kecuali hanya sedikit di antara kalian. Sedangkan kalian itu orang yang berpaling. Berpaling yang kedua ini orang yang tidak patuh. Yuk diulang ya Pak, bareng-bareng ya. Wa id akhadna, dan ketika kami mengambil misaqa Bani Israel, perjanjian Bani Israel, la ta'buduna, tidaklah kalian menyembah, illallaha, kecuali Allah, wa bil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsanan, berbuat ihsan, wa dzil qurba, dan kepada yang mempunyai kedekatan, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin, wa qulu, dan berkatalah linnasi, kepada manusia, husnan, dengan perkataan yang baik, wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, summa, kemudian tawallaitum, kalian berpaling, illa qalila minkum, kecuali sedikit di antara kalian, wa antum mu'ridun, sedangkan kalianlah orang-orang yang berpaling. Berpaling maksudnya tidak taat. Oh iya, perjanjian yang dimaksud kalau pada Bani Israel itu adalah syariat. Syariat ya Pak ya. Artinya syariat yang Allah turunkan kepada Bani Israel saat itu ya sama dengan syariat kita sekarang. Sama tidak? Zaman dulu ya ada perintah untuk apa? Menyembah Allah, berbuat baik kepada orang tua, menyayangi orang lain, orang terdekat, anak yatim, orang miskin. Kan sama kan? Nah, makanya apa yang ada sekarang itu musaddiqal lima ma'akum, membenarkan apa-apa yang dulu sudah ada, ya, apa yang sudah ada. Makanya
orang Bani Israel diingatkan kembali, ya. Nah, kalau di dalam ayat ini lebih cenderung kepada orang-orang yang terdekat. Nah, yang selanjutnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. wa id akhadna mitsaqakum. Ini kembali lagi ke yang tadi. Ketika kami mengambil mitsaqakum apa? Perjanjian kalian. Perjanjian apa? Tentang apa? Tentang la tasfikuna dima'akum. La tasfikuna, apa perjanjiannya? Kalian tidak akan menumpahkan dima'akum, darah-darah kalian. Berarti apa, Pak? Tidak perang, tidak membunuh. Tidak perang, tidak ada peperangan, tidak ada bunuh-membunuh. Karena apa? Orang Bani Israel ya kaum yang berani membunuh nabinya sendiri. Ya kan? Nabi-nabinya dikejar-kejar, bunuh gara-gara nggak cocok. Ya, gara-gara nggak cocok. Nih. Nah, nanti dalam syariat yang sekarang ada tidak perintah untuk melarang? Ada nggak larangan untuk tidak saling bunuh-membunuh? Ada kan ya Pak ya? Artinya dulu ya Allah melarang pembunuhan, sekarang sama. La tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna, dan kalian tidak akan mengusir. Tukhrijun makna awalnya itu mengeluarkan. Nanti ada artinya menjajah. Ya, makna awalnya apa? Mengeluarkan. Dan kalian tidak akan mengeluarkan anfusakum, diri-diri kalian. Yang dimaksud mengeluarkan apa Pak? Mengusir. Jadi orang Bani Israel ya begitu, jajah kebiasaannya. Gaza dijajah sampai selesai. Penduduknya mau diusir, malah mau dipindah malahan. Ya kan? Mau dipindah. Gaza mau dikosongin supaya nggak ada penduduknya. Orangnya mau dipindah. Kalau mau bantu Pak, pindah ke sini orang Gaza. Pindah ke sana. Ntar kitanya nggak mau, ya kan? Dulu ada Rohingya. Kita membantu ke sana. Kalau orang Rohingya yang ke sini kita tolak. Itu di Aceh itu, ya. Gitu, repot. Makanya kita maunya bantu aja. Dengan mereka yang minta suaka ke sini, Bapak mau nggak? Enggak kan? Iya. Ngusir orang itu nggak boleh. Ngusir. Nah, bahasa ngusir ini jajah, penjajahan. Makanya dulu orang Belanda ke sini walaupun katanya mau nyari palawija, tetap dikatakan jajah, usir. Iya. Wala tukhrijuna anfusakum, dan janganlah kalian mengeluarkan itu maksudnya apa? Mengusir anfusakum, diri-diri kalian, min diyarikum. Diyar berasal dari kalimat darun artinya apa Pak? Negeri, kampung. Min diyarikum, dari rumah-rumah kalian. Berarti apa? Tidak boleh menumpahkan darah, berarti saling membunuh. Tidak boleh mengusir orang dari rumahnya. Ya, makanya kalau ada penjajah ke sini, ngatur-ngatur, nah itu penjajah namanya. Ya, iya. Summa aqrartum, kemudian kalian berikrar, berjanji. Wa antum tashhadun, sedangkan kalian menyaksikan, bersaksi atas apa Pak? Bersaksi atas perjanjian tadi itu. Nah ini lanjutannya yang tadi itu. Kalau tadi kaitannya tentang ibadah, sekarang kaitannya tentang antar kelompok. Apa itu? La tasfikuna, kalian tidak akan menumpahkan dima'akum apa? Darah-darah kalian. Wala tukhrijuna,
dan kalian tidak akan mengeluarkan, mengusir anfusakum, diri-diri kalian, min diyarikum, dari rumah-rumah kalian, negeri-negeri kalian, summa aqrartum, kemudian kalian apa tuh? Kalian berjanji, berikrar, wa antum tashhadun, sedangkan kalian menyaksikan. Ya, ulang lagi bareng-bareng dari atas ya. Langsung terjemahnya silakan. Dan ayo, dan ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel, kalian tidak akan menyembah kecuali Allah, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik, dan kepada yang mempunyai kedekatan, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, waqulu, dan berkatalah, linnasi, kepada manusia, husnan, dengan cara yang baik, wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian berpaling kecuali hanya sedikit di antara kalian, dan kalian adalah orang-orang yang tidak taat atau orang-orang yang berpaling. Langsung, dan ketika kami mengambil perjanjian kalian, kalian tidaklah menumpahkan darah-darah kalian, dan kalian tidak apa? Mengusir diri-diri kalian dari kampung-kampung kalian. Kemudian kalian berikrar, sedangkan kalian menyaksikan. Kalian menyaksikan. Ya. Ini kalau ada hampir setiap surah itu ada kata-kata anjuran untuk sholat dan zakat di dalam kitab kita. Oh, yang tadi itu. Ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Padahal tadi Bani Israel. Jadi panggilan Bani Israel itu ya hanya panggilan, Pak. Hukum ini ya berlaku. Nah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Berarti umat-umat terdahulu pun sama, mereka juga ada perintah apa? Perintah sholat, juga ada perintah zakat. Iya, cuman dengan tata cara itu kan penyesuaian. Tata cara itu penyesuaian dengan hamba atau dengan nabi yang ada. Menyesuaikan, Pak. Ya, kalau zaman dulu ibadahnya seharian, hari Sabat aja, bisa jadi sekarang itu dirubah. Tidak cuma hari Sabat, tapi setiap hari. Berapa kali? 5 kali. Makanya tetap walaupun tadi disebutkan Bani Israel, tapi sebetulnya Bani Israel itu kan ada Bani Israel yang dulu di zaman Nabi Musa dan Nabi Isa, ada Bani Israel yang sekarang masih hidup di zaman Nabi Muhammad. Bani Nadir, Bani Khadraj yang ada di kota Madinah itu rata-rata orang-orang Yahudi. Ya, rata-rata orang Yahudi. Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Itu di sana banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka masih taat sekali dengan apa? Dengan kitab-kitabnya. Sementara apa yang ada dalam kitab mereka dan apa yang ada dalam keyakinannya dan apa yang ada itu berbeda. Makanya nama Muhammad dulu di kitab namanya apa? Ahmad. Nah, orang membaca itu kalimat Ahmad itu kan mengikuti pola af'ala, ahmada. Ya, telah memuji atau sangat memuji. Tapi begitu yang lahir di kota Mekah, ada orang namanya bukan Ahmad, tapi dinamakan siapa? Muhammad, orang yang terpuji atau orang yang dipuji-puji.
Loh ini kok secara bahasa hampir-hampir sama maknanya, tapi kok beda. Makanya kata orang Bani Israel, yang lahir untuk Nabi terakhir bukan Muhammad yang itu, tapi sudah ada. Makanya mereka meyakini Isa itu adalah Nabi terakhir. Kata siapa? Kata orang Nasrani. Orang yang di Madinah itu kan ada yang Yahudi. Orang Yahudi yang dari Israel karena gimana? Apa keyakinannya yang Oh ya, yang ada adalah keyakinannya Yahudi, karena memang saat itu orang masih banyak yang memakai kitab Taurat, memakai kitab Injil. Nah, pengikut kitab Taurat itu mengikrarkan diri mereka adalah Yahudi, bukan suku ya Pak, bukan suku. Kalau yang dari Palestina agama itu ya suku ya, tetapi pengikut Taurat, pengikut Injil, Taurat itu mereka mengikrarkan diri sebagai sebutan apa? Yahudi. Karena apa? Yahudi itu anaknya Nabi Yakub, ya kan? Nabi Yakub. Nah, sementara Israel itu sendiri adalah Nabi Yakub, gitu ya Pak. Jadi Nabi Ibrahim nanti punya anak namanya Nabi siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Dan Yakub punya anak 11. Di antaranya ada Yahuda. Nah, Yahuda ini bukan nabi, juga bukan rasul. Tetapi dialah yang mengikrarkan diri penerusnya Yakub. Padahal secara kenabian setelah Nabi Yakub ada seorang nabi lagi. Namanya Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nama Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf. Maka saudaranya Nabi Yusuf ini dengki, iri. Akhirnya Nabi Yusuf mau dimasukin kemana? Masukin ke sumur. Nah, itu secara dohirnya ya ceritanya begitu. Kalau sekarang nggak dimasukin ke sumur, dihilangkan karakternya, ya kan, karakternya dari sisi wah ini selingkuh dengan perempuan, ini korupsi, macam-macam, pembunuhan karakter. Oh ya, jadi nanti penjelasannya seperti ini. Penjelasan ini kalau ini yang saya tahu ya Pak ya, yang saya tahu. Kalimatnya itu adalah, bunyinya adalah aqimu. Kalimat ini huruf aslinya itu adalah ini. Ini huruf aslinya. Apa huruf aslinya? Bunyinya adalah koma. Ya, artinya berdiri. Berdiri. Makanya komat nih, komat. Adan dan komat itu artinya berdiri. Tuh. Jadi kalimat aqimu berasal dari kalimat koma, artinya berdiri tegak. Berdiri apa? Berdiri tegak. Ya, makanya sholat itu tidak hanya dikerjakan, tapi bagaimana bisa mempertahankan kita tetap berdiri tegak. Berdiri tegak itu simbol adalah kekuatan iman dan kekuatan lahir batin kita. Ya Pak ya, jadi sholat harus bisa apa? Tanha anil faksya'i wal mungkar. Sholat harus bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya orang sholat tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban kita saja, tetapi bagaimana sholat yang kita lakukan bisa berdampak baik terhadap diri kita. Ya, istilahnya apa? Kafaratun, menjadi kafarat lima bainahuma, menjadi penebus dosa, menjadi penghalang kita untuk bermaksiat.
Sholat duhur ketemu sholat asar. Sholat duhur berapa menit? Taruhlah paling lama 10 menit. Sholat asar 10 menit. Sementara ada waktu yang kita tidak sholat, lebih lama daripada sholat kita. Coba ya, makanya sholat yang 10 menit tadi harus bisa menegakkan kita tetap tegak, tetap iman selama kita tidak sholat. Ngerti ya Pak? Maksudnya gini, sholat duhur berapa menit? 10 menit. Waktu duhur yang jam 12 itu ketemu lagi waktu asar jam berapa? Jam 3 misalnya. Berarti kan ada waktu 3 jam. Ada waktu 3 jam yang kita tidak sholat. Ya Pak ya? Nah selama waktu 3 jam ini sebaiknya apa? Kita tetap dalam kondisi tegak, taat kepada Allah. Makanya dirikanlah. Yang pertama, sholat yang kita lakukan dengan mengucapkan takbir, membesarkan Allah, diakhiri dengan salam. Salamnya harus noleh kanan, noleh kiri. Ya, artinya apa? Diri kita bisa menjaga keselamatan untuk diri kita, keselamatan orang yang ada di kanan kita, keselamatan ada orang yang di kiri kita. Selamat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi noleh kanan. Oh, tangga saya selamat. Berarti salamatul insan fi khifdil lisan. Selamatnya manusia itu ya dia yang bisa menjaga lisannya. Oh, berarti lisan saya harus bisa menjaga diri kita, menjaga orang lain supaya tidak tersakiti. Makanya dirikanlah, bukan kerjakanlah, tapi apa? Dirikanlah, kita tetap berdiri. Nah, orang yang berusaha tetap berdiri namanya mustaqim. Orang yang senantiasa berusaha untuk tetap tegak, tetap berdiri. Istilahnya adalah istiqomah. Istilahnya apa Pak? Istiqomah. Jadi kita senantiasa minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi kenapa kok menggunakan kata tegakkanlah atau dirikanlah? Karena pada hakikatnya Islam, ya, sholat itu adalah tiang agama. Sholat itulah yang menjadi penegak kita. Makanya ketika kita tidak sholat harus berusaha untuk tetap tegak. Karena iya kan, 5 waktu yang kita diwajibkan untuk sholat sehari semalam itu, kalau di total paling berapa menit itu? Oh, sejam mau kelamaan Pak. Iya kan, 30 menit aja perasaan kayak udah lama banget. Nah, dari sekian menit yang kita sholat di total itu, ada 23 jam yang kita tidak sholat. Ya Pak ya, 23 jam kita nggak sholat. Tuh, makanya ketika seseorang sedang dalam kondisi sholat tidak mungkin bermaksiat. Atau mungkin Pak? Oh, bisa aja ya, bisa aja. Suudzon pada orang, maksiat bukan? Maksiat, baru Allahu Akbar. Aduh, orang bau banget ini, kayak belum mandi nih. Ya Pak ya, yang perempuan mukenanya kayaknya belum dicuci ini. Belum lagi kaki kita diinjek-injek, keinjek-injek. Karena saking mepetnya, kaki kita keinjek. Aduh, baru sembuh udah diinjek-injek. Nah, suudzon tuh. Padahal sedang apa Pak? Sholat. Padahal sedang sholat. Oh, bisa loh Pak, sedang sholat maksiat itu bisa. Makanya saya diwanti-wanti, inna sholata tanha anil faksya'i wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam penafsiran malah mencegah perbuatan keji kemungkaran ketika sholat apa sesudah? Sesudah kan ya? Ya, makanya sedang sholat kita dianjurkan untuk khusyuk, sesudah sholat kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya dirikanlah supaya tetap tegak, tetap berdiri. Makanya begitu qomat, udah jangan ada kegiatan lagi. Kalau sudah qomat nih Pak, sudah jangan ada kegiatan lagi. Cepet-cepet ndang apa?
sholat. Ya Pak ya, sholat. Makanya ini mata tata cara. Kadang-kadang ada orang jadi imam. Ini imam. Begitu ini ngatur-ngatur. Pak, tuh belakang masih ini depan masih kosong nih. Sini maju. Ya memang kayaknya baik. Tapi setidaknya kalau sudah qomat langsung konsentrasi sholat. Kita itu harus terbiasa kalau sudah, ini apalagi pakai waktu kayak begini, sudah terbiasa. Kalau sudah adzan, posisi kita fokus sudah mau melaksanakan sholat. Udah jangan ada pikiran lain. Udah jangan ada memikirkan ini itu. Fokus Pak, apalagi sudah apa? Sudah qomat. Udah qomat, nah, qomat artinya berdiri. Nah kalimat qomat itu sendiri, kalimat qomat ya Pak. Qad qomatis sholah, qad qomatis sholah. Apa artinya Pak? Bukan. Qad artinya sungguh. Qomat telah didirikan as-sholatu sholat. Sungguh sholat telah didirikan. Loh, ayo makanya. Kalimatnya coba dah. Qad qomat as-sholah. Sungguh sholat telah didirikan. Padahal itu diucapkan sebelum sholat. Itu menandakan apa? Jangan sampai kalau sudah qomat kita memikirkan sesuatu yang lain. Usaha lah Pak. Usaha fokus. Nah fokus itu istilahnya namanya khusyuk. Iya, tapi jangan panjang-panjang sampai terus Pak sampai di belakang ngapain itu? Sini maju. Jangan sampai ya sekedarnya sawu sufufakum fa inna tasbatu min ta'mamis shalah. Enggak apa-apa. Ini kadang-kadang sampai Pak itu ngapain di belakang itu Pak? Ini Pak masih kosong ini. Ayo Pak maju. Enggak usah begitu karena siapa tahu yang di belakang imam ini sudah fokus mau sholat. Ini masih aja ngatur-ngatur. Biar makmum yang menyesuaikan sendiri. Harus bisa, harus dari kitanya yang menyesuaikan diri. Kalau sudah qomat berebut paling depan, harus begitu. Itu maksud saya gitu ya Pak. Kita ini jangan nunggu diingetin. Setin kita ingat pada diri kita sendiri. Lo gitu maksudnya. Ya bukannya takutnya nih yang belakang imam persis itu sudah mau fokus mau sholat. Imamnya masih. Pak itu pojokan masih kosong itu Pak. Ayo yang di belakang maju. Diisi dulu tuh Pak. Wow. Ya maksudnya walaupun itu boleh tapi ini kan ngerusak apa ya? Ngerusak konsentrasi seseorang. Nah, konsentrasi itu kan bahasa kita. Bahasa agamanya namanya khusyuk, namanya gitu loh Pak, khusyuk. Nah, orang berusaha untuk khusyuk itu kan dimulai dari awal Pak, dimulai dari awal. Imam Syafi'i itu mewajibkan minimal orang khusyuk itu ketika takbir ngangkat tangan itu Pak, khusyuk. Nah setelah ngangkat takbir sudah nggak wajib khusyuk lagi, sudah nggak wajib khusyuk. Karena khusyuk bukan rukun, nggak ada rukun sholat terus khusyuk, nggak ada. Khusyuk itu hadiah. Ya, kalau khusyuk menjadi rukun, mana ada yang sah sholat kita Pak? Nggak ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa kemudian. Tadi kan sudah diperintahkan jangan. Karena ada yang mengartikan gini Pak, la tasfikuna dima'akum, itu ada yang mengartikan janganlah kalian menumpahkan darah. Walaupun ya, saya sendiri kurang begitu cocok, tapi ada yang menerjemahkan janganlah kalian menumpahkan darah, janganlah kalian mengusir dirimu dan orang lain. Maksudnya gitu. Tapi redaksinya di sini menggunakan kata nafi, tidak. Kayak tadi loh Pak. Merhatiin nggak? Nih, la ta'buduna illallah. Ini ada yang menerjemahkan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ada yang menerjemahkan gitu. Tapi kalau saya, karena kita sedang belajar, kita ambil pendapat yang kedua.
yaitu kita artikan tidak. Karena apa? Ada wawun nun. Karena kalau diartikan janganlah, nunnya harus apa? Harus hilang. Harus hilang. Tapi nanti dalam penerjemahan di Quran ada yang menerjemahkan janganlah kalian menyembah. Nah, itu nggak usah kaget. Iya, karena nanti ini kaitannya tentang penafsiran. Itu. Karena ada kecuali, janganlah kalian menyembah kecuali, berarti apa? Kecuali sembahlah Allah, itu maksudnya gitu. Yuk lanjut. Summa kemudian, antum haulai, antum kalian. Haulai ini, sekarang ini. Kemudian kalian ini, nanti kan ada perjanjian, tidak boleh menumpahkan apa? Darah. Berarti maksudnya apa? Tidak boleh membunuh. Kan kayak kita juga dilarang membunuh kan Pak ya? Nah berarti kan syariat dulu nggak boleh membunuh, sekarang ada syariat juga nggak boleh membunuh. Masih berlaku berarti kan? Masih berlaku. Tetapi summa antum haulai, kemudian kalian ini taqtuluna, kalian membunuh anfusakum, diri-diri kalian. Ini maksudnya apa Pak? Justru kalian yang membunuh nabimu sendiri, membunuh saudaramu sendiri. Karena cerita Nabi Isa dikejar-kejar itu, ya, terus kemudian sampai salib dan segala macam, terus Paskah dan segala macam itu, ya itu ya apa? Dikejar-kejar mau dibunuh. Nasibnya hampir sama dengan saudaranya, yaitu siapa? Yahya, Nabi Yahya. Hampir sama dengan yang mengasuhnya, yaitu Nabi Zakaria, yang mengasuh Maryam, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dibunuh oleh kaumnya sendiri, Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya sendiri. Padahal ada perjanjian, maksudnya ada syariat tidak boleh membunuh. Kok malah ini malah membunuh Nabi. Wa tukhrijuna fariqan, kalian mengusir fariqam minkum. Ini kan malah menjelaskan tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Orang tidak boleh membunuh, kok malah kalian membunuh nabimu sendiri. Tidak boleh menjajah, mengusir, kok malah justru kalian sendiri yang mengusir. Wa tukhrijuna, dan kalian mengusir fariqan, apa fariq? Segolongan, minkum, diantara kalian, min diyarihim, dari apa? Dari rumah-rumah mereka. Min diyarihim, diyar itu berasal dari kalimat darun, artinya apa? Rumah. Ada Darussalam, Darul Falah, Darul apa lagi? Darun Najah, nah itu. Ya, kalau sekarang mungkin di bahasa Indonesia kan menjadi daerah. Serapan. Tadzaharuna, kalian bantu-membantu, alaihim, atas mereka, bil ismi, pada apa? Perbuatan dosa, wal udwani, dan pada permusuhan. Kalian bantu-membantu dalam urusan apa? Urusan dosa dan urusan permusuhan. Ya, kalau dalam syariat kita, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu atas ya kebaikan dan ketakwaan. Wa iyyatu, dan jika datang kum kepadamu usara, seorang tawanan. Jika tawanan datang kepada kalian, tufaduhum, kalian menebus mereka. Kalian apa? Menebus mereka. Wa huwa muharramun, walaupun itu diharamkan, muharramun.
Apa yang diharamkan? Alaikum atas kalian. Apa itu? Ikhrajuhum, pengusiran mereka. Pengusiran apa? Mereka. Jika datang kepada kalian seorang tawanan, maka kalian menebus mereka. Wahuwa, dan ia yang tawanan itu, tawanan muharramun adalah perkara yang diharamkan, tidak boleh alaikum atas kalian ikhrajuhum, untuk mengusir mereka. Nah, dari sekian yang kejadian ini, maka kemudian dipertanyakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apa artinya, Pak? Afatu'minuna, ada 3 kata, afa sama tu'minun. Maka apakah kalian beriman atau percaya bi ba'dil kitab, dengan apa? Sebagian Alkitab, wa takfuruna bi ba'din, dan ingkar kepada sebagian yang lain. Gampangannya pertanyaan gini, loh ini gimana sih? Katanya ahli kitab paling berhak terhadap isi daripada Alkitab. Ada perintah untuk menyembah Allah, kalian tidak mau menyembah Allah. Ada perintah tidak boleh membunuh, kalian justru malah membunuh. Ada larangan untuk tidak mengusir, kalian justru malah mengusir. Ini maksudnya gimana sih? Pertanyaannya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian percaya kepada sebagian isi Alkitab ataukah justru malah ingkar? Ini yang benar yang mana, Pak? Ya kayak kita kan, kita begitu juga kan? Kadang-kadang kita nggak mau dibilang menyerupai orang Bani Israel, tapi kenyataannya dalam kelakuan kita sehari-hari hampir menyerupai. Iya, katanya boikot apa? Yang benar-benar boikot itu orang-orang kampung itu, Pak. Nggak pernah ke McD. Ya, Pak ya, nggak pernah ke McD. Yang benar-benar boikot itu, dan mereka nggak teriak-teriak. Kita cuma teriak-teriak doang. Di rumah ya masih ada sabun, masih ada. Aduh. Makanya kadang-kadang, apa benar afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din? Kalian itu gimana? Kalian percaya kepada kitab, isi daripada Alkitab, ataukah kalian mengingkari isi dari Alkitab? Ya apa? Orang kaum yang paling banyak kitabnya siapa? Bani Israel. Kaum yang paling banyak nabinya siapa? Bani Israel. Tetapi kemungkaran demi kemungkaran justru malah diciptakan sendiri oleh orang Bani Israel. Makanya yang dulu mungkin pernah saya sampaikan, ya, serugi-ruginya orang itu ya apabila sudah dikasih kemudahan dia lalai. Itu dekat masjid tapi paling tidak pernah ke masjid. Paling kaya malah paling tidak pernah sedekah. Ya, punya ilmu nih, Pak. Ya, dia orang berilmu, ya. Dia malah justru seperti orang bodoh. Ini kan orang paling rugi. Dia bodoh di tengah-tengah orang berilmu. Dia lapar di tengah-tengah rumah makan. Kan gitu kan, dulu kan begitu. Orang paling rugi itu kan gitu. Paling dekat dengan Rasul malah tidak beriman. Paling banyak nabinya malah justru mereka ingkar. Tuh, itu kan sebuah kerugian. Nah, kita paling sehat, malah justru kesehatan kita gunakan untuk maksiat. Itu kan paling rugi. Makanya terus kemudian di sini fama jaza'u, maka tidak ada balasan mayyaf'alu dzalika minkum, pada orang yang berbuat seperti itu di antara kalian, illa kecuali khizyun fil hayatid dunya. Khizyun apa, Pak? Kehinaan fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia.
maka balasan yang paling pantas kepada mereka adalah kehinaan kehidupan dunia. Makanya kadang-kadang ada orang ditakut-takuti, diancam dengan neraka, enggak takut. Tapi begitu diancam akan dimiskinkan, takut. Ada ya Pak? Begitu ya? Ada ya? Diancam masuk neraka jahanam, enggak takut. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, enggak takut Pak. Tapi begitu ada undang-undang, siapa yang korupsi akan disita, akan dimiskinkan, takut Pak. Takut Pak. Ya nggak ngomong siapa-siapa, ya, mungkin kadang-kadang kita juga takut kita. Oh, makanya dalam ini disebutkan khizyun fil hayatid dunya. Nah, kadang-kadang ya begitu, orang ketika ditakut-takuti tentang kehidupan dunia, mereka lebih takut daripada ditakut-takuti dengan urusan akhirat. Tuh. Wa yaumal qiyamati, dan nanti pada hari kiamat, yuradduna, mereka dikembalikan, ila asyaddil adabi, ke seberat-beratnya azab. Makanya siksa yang ada di dunia atau kesusahan yang ada di dunia tidak mengurangi siksa nanti yang ada di akhirat. Wah, saya di dunia udah susah, berarti nanti di akhirat udah tinggal dikit. Bukan, dunia ini bukan tempat diadab. Dunia ini penuh dengan cobaan, tapi bukan azab. Jadi seburuk apapun bukan adab, ya, bukan adab. Nah, kadang-kadang kita memikirkan itu adab karena pemikiran kita, aduh saya banyak dosa, Allah sedang mengadab saya. Bukan, itu ujian. Nah, namanya ujian itu ada yang lulus, ada yang enggak. Namanya ujian apa? Nah, kayak kita belajar kan ujian juga kan. Ada yang tahu-tahu nggak masuk, ujian. Muntaber. aduh. Ada ini baru ayat 85 ini. Ini kita masih ayat berapa ini? 141. Apalagi perjalanan mundur, nggak bisa maju, masih jauh. Udah gitu ngomong susah. Apa Bu? Kenapa nggak datang lagi? Susah, belajarnya susah. Kalau gampang ya makan, gampang. Ya Pak ya, kalau gampang ya makan. Namanya belajar dari dulu emang susah. Iya. Yang nggak boleh itu putus asa. Udah tahu susah, terus kemudian nggak sekalian, kan namanya putus asa, itu yang nggak boleh. Nggak bisa pilih. Namanya manusia emang bisa apa sih Pak kita? Emang kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? La haula wala quwata illa billah. Semua kekuatan ini, yang bikin pinter ya Allah, yang bikin kita bodoh ya Allah. Ya pasrah aja udah. Ridho aja sama Allah. Udah ada takaran sendiri. Bapak mau belajar gini kok pengen jadi ustadz, salah, mendingan gak usah belajar udah. Gitu. Kenapa kok ngomong begitu nggak boleh Pak? Ya karena itu bukan tujuannya orang mencari ilmu, itu bukan itu. Mencari ilmu ya supaya kita lebih dekat kepada Allah gitu. Berapapun ilmunya. Ilmunya banyak, ada yang malah jauh dari Allah kan ada. Yuraduna ila asyaddil adzab, mereka dikembalikan ila asyaddil adzabi, kepada seberat-beratnya azab. Wa mawwahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai, amma ta'malun, dari apa-apa yang kalian kerjakan. Tuh Pak, Allah tidak akan lalai, tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita kerjakan. Ya itu diantaranya. Ya, maksudnya apa? Orang yang datang dengan orang yang tidak datang beda Pak. Ya Pak ya. Orang yang
berilmu dengan yang tidak berilmu pasti beda. Orang yang berusaha datang ke sini sama enak-enakan di rumah beda tidak? Beda. Karena kesungguhan itulah yang nantinya akan dinilai oleh Allah. Kalau hasil mah itu semuanya prerogatifnya Allah hasilnya. Usaha ini yang dinilai. Gitu. Oh sampai pegel-pegel Pak, saya belajar. Ini kalau saya nggak mendapatkan rahmat dari Allah ya kebangetan. Ada ngelang-ngeluh begitu Pak. Ya Pak ya, ngelang-ngeluh ya Allah sampai saya bila-bilain udah selonjoran, nyari senderan ya Allah. Kadang-kadang bawa kopi sendiri dari rumah biar nggak ngantuk. Ya Pak ya. Sampai dengkul kita kalau kita pijit-pijit, mosok nggak ada balasannya, ya Pak ya, mosok nggak ada output hasilnya. Setidaknya kan nanti kita bisa ngomong ke malaikat, nggak bisa jawab, ya Allah saya udah berusaha, udah belajar, tiap Sabtu saya datang, iya udah belajar tafsir perkata. Walaupun nggak bisa saya tetap datang, gitu. Ya Pak ya. Sampai pantat ini kayak apa? Geser sono, geser sini, sampai ngantuk. Wah macam-macam kondisinya. Ya mosok gitu mau disamakan dengan yang tidak datang, pasti beda Pak. Di rumah nggak paham, di dalam nggak paham, itu kan semuanya Allah, gitu. Ya kewajiban saya cuma ngajar, menyampaikan, ya Pak ya. Kewajiban kita hanya belajar. Semuanya tawakal kita lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho aja Pak, nggak apa-apa. Kalau Allah ridho, kita ridho, insya Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Insya Allah itu. Wa mawallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai. Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Artinya apa yang kita kerjakan pasti akan dibalas oleh Allah. Siapa tahu sakitnya kita pengapuran ini, ya Allah pegel semua. Ya. Siapa tahu itu menjadi wasilah kita mendapatkan ridhonya Allah. Itu kan kesusahan demi kesusahan. Gitu. Terakhir ya, saya tambahin satu lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang istarau mereka menukar al hayatad dunya kehidupan dunia bil akhirati dengan kehidupan akhirat. Fala yukhaffafu maka tidak diringankan. Yukhaffafu diringankan, khafifah itu ringan. Maka tidak diringankan anhum dari mereka. Apa yang tidak diringankan? Al-adabu, siksa. Walahum yungsorun dan mereka tidak ditolong. Kenapa? Karena lebih memilih urusan dunia dibandingkan dengan urusan akhirat. Makanya kita jadikan apa yang kita kerjakan urusan dunia ini kita kerjakan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat sehingga nggak rugi Pak. Itu ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itu orang-orang yang menukar kehidupan dunia bil akhirati dengan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adab maka azab tidak akan diringankan pada mereka walahum yungsorun dan mereka tidak ditolong. Yuk Pak diulangi dari awal ya, dari awal. Yuk
bareng-bareng. Wa id akhadna, dan ketika kami mengambil misaqo, perjanjian, Bani Israila, Bani Israel, la ta'buduna, kalian tidak akan menyembah illallaha, kecuali Allah, wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsanan, berbuat baik, wadil qurba, dan kepada yang mempunyai kedekatan, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakini, dan kepada orang-orang miskin. Waqulu, dan berkatalah kalian, linnasi, pada manusia, husnan, dengan perkataan yang baik. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Summa, kemudian, tawallaitum, kalian berpaling, illa qalilan, kecuali sangat sedikit, minkum, diantara kalian, wa antum mu'ridun, sedangkan kalian adalah orang-orang yang berpaling. Wa id akhadna, dan ketika kami mengambil, mitsaqakum, perjanjian kalian, la tasfikuna, kalian tidak akan menumpahkan, dima'akum, darah-darah kalian, wala tukhrijuna, dan kalian tidak akan mengusir, anfusakum, diri-diri kalian, min diyarikum, dari rumah-rumah atau kampung-kampung kalian, summa, kemudian, akrortum, kalian berikrar, wa antum tashhadun, sedangkan kalian menyaksikan. Lanjut. Summa, kemudian, antum, kalian, haulai, ini, taktuluna, kalian membunuh, anfusakum, diri-diri kalian, wa tukhrijuna, dan kalian mengusir, fariqon, segolongan, minkum, dari kalian, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, tadhaharuna, kalian saling bantu-membantu, alaihim, atas mereka, bil ismi, pada dosa, wal udwani, dan permusuhan. Wa iyyatukum usara, dan ketika datang kepada kalian tawanan, tufaduhum, kalian akan menebus mereka. Wa huwa, sedangkan ia, muharramun, apa? Diharamkan, alaikum, atas kalian, ikhrajuhum, pengusiran mereka. Afatu'minuna, maka apakah kalian beriman, biba'dil kitabi, dengan sebagian Alkitab, wa takfuruna, dan kalian mengingkari, biba'din, dengan sebagian yang lain. Fama jaza'u, maka tidak ada balasan, mayyaf'alu, pada orang yang berbuat dalika itu, minkum, diantara kalian, illa, kecuali, khizyun, apa tadi? Kehinaan, fil hayati dunya, pada kehidupan dunia, wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yuraduna, mereka dikembalikan, ila asyaddil azab, ke seberat-beratnya azab, wa mawallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai, amma ta'malun, dari apa-apa yang kalian kerjakan. Terakhir, ulaika, mereka itu, alladzina astarau, orang-orang yang menukar, al-hayatad dunya, kehidupan dunia, bil akhirati, dengan akhirat.
fala yukhaffafu, maka tidak diringankan anhum dari mereka al-adabu apa? Siksa, wala hum yungsarun, dan mereka tidak ditolong. Mereka tidak ditolong. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?